Banyak pensiunan yang selama ini harus pintar-pintar mengatur pengeluaran bulanan, kini bisa sedikit bernafas lebih lega. Tidak sedikit pula yang bertanya-tanya, benarkah kenaikan ini sudah disetujui pemerintah? Apakah benar persentasenya sesuai dengan yang dibicarakan belakangan ini? Bagaimana mekanisme pencairannya nanti? Dan apakah semua pensiunan akan merasakan manfaatnya secara merata? Inilah mengapa informasi resmi dari Taspen menjadi begitu penting. Karena masyarakat berhak mengetahui fakta sebenarnya, bukan hanya sekadar rumor. Dengan adanya pengumuman resmi ini, kita bisa melihat bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap kebutuhan para pensiunan. Keputusan ini menunjukkan bahwa negara hadir, memberikan perhatian, dan berupaya memberi solusi nyata. Dan yang lebih penting lagi, kenaikan ini diharapkan mampu menambah kesejahteraan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa yang dulunya menghabiskan tenaga dan waktunya demi kepentingan bangsa. Di video kali ini, kita akan membahas secara rinci berapa persentase kenaikan gaji pensiunan yang telah diumumkan. Apa saja fakta terbaru yang mungkin belum banyak orang tahu, serta bagaimana dampaknya bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi, pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena informasi ini akan membuka wawasan Anda dan memberikan gambaran jelas tentang arah kebijakan pemerintah di tahun ke-2025. Ketika kita membicarakan soal pensiun, banyak orang seringkali hanya melihatnya dari sisi jumlah uang yang diterima setiap bulan. Namun kenyataannya pensiun adalah hasil dari puluhan tahun pengabdian, kerja keras, serta dedikasi yang diberikan seseorang untuk negara. Setiap rupiah yang tercantum dalam slip pencairan pensiun adalah simbol dari peluh, tenaga, dan waktu yang pernah dikorbankan. Oleh karena itu, ketika pemerintah melalui Taspen akhirnya mengumumkan adanya kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2025, hal ini bukan hanya soal penambahan angka, melainkan juga sebuah bentuk penghargaan dan kepedulian. Kita semua paham selama beberapa tahun terakhir banyak isu tentang kapan kenaikan ini benar-benar terrealisasi, ada yang merasa ragu, ada pula yang khawatir kenaikan hanya sekadar janji politik. Tetapi hari ini semua keraguan itu terjawab dengan jelas. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, setiap periode pemerintahan biasanya memiliki prioritas kebijakan masing-masing. Ada yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, ada yang lebih menekankan pada bantuan sosial, dan ada pula yang mencoba menyeimbangkan keduanya. Namun, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah kebutuhan para pensiunan. Mengapa? Karena pensiunan adalah kelompok masyarakat yang dulunya ikut serta membangun fondasi negeri ini. Tanpa kontribusi mereka, mungkin bangsa kita tidak akan berada pada posisi sekarang. Dari para guru yang mengajar di pelosok desa, para pegawai administrasi yang mencatat data dengan teliti hingga aparat TNI dan Polri yang menjaga keamanan semuanya memiliki peran penting yang layak. Dihargai kenaikan gaji pensiunan yang diumumkan tahun 2025 ini menjadi kabar gembira yang mampu mengobati keresahan banyak pihak. Kita tahu inflasi setiap tahun membuat nilai uang semakin berkurang. Harga beras, minyak goreng, telur, daging, bahkan kebutuhan sekecil sabun dan gula pun mengalami kenaikan. Di sisi lain, biaya kesehatan yang menjadi kebutuhan utama para pensiunan juga terus melambung. Rumah sakit, obat-obatan, hingga biaya perawatan medis semakin tidak terjangkau jika hanya mengandalkan gaji pensiun yang stagnan. Maka dari itu, kebijakan ini ibarat oase di tengah padang pasir yang kering, memberikan secercah harapan baru bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Namun tentu saja di balik kabar baik ini ada banyak pertanyaan yang muncul. Berapa persisnya persentase kenaikan yang telah disetujui? Apakah kenaikan ini akan berlaku merata untuk semua golongan pensiunan atau ada klasifikasi tertentu? Bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah langsung di awal tahun atau secara bertahap?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar sekali muncul sebab masyarakat ingin kepastian, bukan sekadar janji manis. Dan menariknya, Taspen dalam pengumumannya kali ini tidak hanya menyebutkan angka kenaikan, tetapi juga memberikan gambaran lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaannya. Hal inilah yang membuat informasi ini semakin berharga, karena kita tidak lagi perlu berspekulasi. Kalau kita bicara soal persentase, tentu banyak orang langsung ingin tahu apakah kenaikan ini cukup signifikan. Ada yang bilang bahwa kenaikan sekitar 5 hingga 10% tidak terlalu berpengaruh karena harga kebutuhan pokok sudah naik lebih tinggi dari itu. Tetapi bayangkan jika kenaikan mencapai 2 digit atau lebih, tentu ini akan membawa dampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pensiunan yang sebelumnya menerima 3 juta rupiah per bulan, jika mendapatkan kenaikan 16%, maka tambahan yang diterima bisa mencapai hampir 500 ribu rupiah. Angka ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi bagi pensiunan, tambahan setengah juta bisa menjadi nafas baru. Uang itu bisa digunakan untuk membeli obat rutin, menambah uang belanja dapur, atau bahkan untuk menabung sedikit demi menghadapi kebutuhan darurat. Selain itu, pengumuman resmi dari Taspen ini juga membuktikan bahwa pemerintah berusaha menjaga kepercayaan publik. Selama ini banyak pensiunan merasa terpinggirkan, seolah-olah mereka hanya dikenang saat masa kerja lalu dilupakan setelah memasuki masa pensiun. Padahal kesejahteraan pensiunan adalah salah satu indikator bagaimana sebuah negara menghargai jasa-jasa warganya. Dengan adanya kenaikan ini, pesan yang tersampaikan sangat jelas. Negara tidak melupakan Anda. Negara hadir untuk memastikan bahwa masa tua Anda tetap bermartabat, tetap tenang, dan tetap bisa menikmati hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Namun, tentu saja kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada tantangan besar di depan. Pertama, soal distribusi informasi. Banyak pensiunan di daerah pelosok yang mungkin tidak memiliki akses internet atau media sosial, sehingga mereka masih bingung atau bahkan belum tahu tentang kenaikan ini. Oleh karena itu, penting sekali agar pemerintah dan Taspen memastikan informasi ini menjangkau hingga ke desa-desa. Sosialisasi yang tepat akan membuat para pensiunan merasa diperhatikan dan tidak tertinggal. Kedua, soal efektivitas pencairan. Jangan sampai terjadi keterlambatan atau masalah teknis yang membuat pensiunan harus menunggu lebih lama dari yang dijanjikan. Karena bagi mereka setiap hari menunggu pencairan gaji adalah perjuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, ada juga harapan besar bahwa kenaikan gaji pensiun ini tidak berhenti hanya di tahun 2025 saja. Banyak kalangan berharap bahwa pemerintah dapat membuat mekanisme penyesuaian otomatis setiap tahun mengikuti perkembangan inflasi dan kebutuhan hidup. Dengan begitu, pensiunan tidak lagi perlu menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kenaikan yang layak. Sistem yang adaptif dan responsif akan lebih menjamin keberlanjutan kesejahteraan mereka. Kalau kita perhatikan, ada satu hal menarik dari dinamika sosial. Setiap kali pengumuman kenaikan gaji pensiun muncul, biasanya hal ini langsung menjadi bahan pembicaraan di banyak tempat dari pos ronda, pertemuan RT, hingga grup-grup WhatsApp keluarga. Ada rasa lega, ada rasa syukur, dan tidak jarang ada juga perdebatan. Beberapa orang mungkin merasa kenaikan sudah cukup, sementara yang lain menilai seharusnya lebih besar. Tapi terlepas dari semua itu, satu hal yang pasti, kabar ini memberikan energi positif. Para pensiunan merasa didengar, merasa diperhatikan, dan itu saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri kalau kita menengok pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Tidak jarang kenaikan gaji pensiun juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki keuangan keluarga. Ada pensiunan yang akhirnya bisa membantu cucunya membayar biaya sekolah. Ada yang bisa memperbaiki rumah atau sekadar bisa sesekali makan enak bersama keluarga. Hal-hal sederhana ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi justru inilah kebahagiaan nyata yang dirasakan para pensiunan.
Karena di usia senja yang mereka cari bukan lagi kemewahan, melainkan ketenangan, kenyamanan, dan kebersamaan dengan keluarga. Selain soal materi, ada satu dimensi penting lain yang juga perlu kita bahas. Aspek psikologis. Bagi banyak pensiunan, kabar kenaikan gaji ini membawa dampak positif terhadap kesehatan mental. Bayangkan saja, selama bertahun-tahun ada rasa cemas dan khawatir karena biaya hidup terus meningkat sementara pemasukan tetap. Kecemasan itu bisa memicu stres, bahkan menurunkan kesehatan fisik. Dengan adanya